Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya pada hari ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Dulu diremehkan, sekarang ditakuti, senjata buatan Indonesia semakin diperhitungkan dunia. Jadi senjata buatan Indonesia ada banyak sudah gitu kan, senjata-senjata yang dibuat ataupun buatan Indonesia sendiri gitu, yang tidak kalah hebatnya juga gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun selalu dipandang sebelah mata. Bukan karena tidak punya tentara, bukan karena tidak punya wilayah strategis, tapi karena satu hal, kita terlalu lama bergantung pada senjata buatan orang lain. Dulu, setiap kali Indonesia bicara soal pertahanan, yang terlintas di benak banyak orang adalah impor. Pesawat dari luar, tank dari luar, rudal dari luar. Bahkan, tak jarang muncul ejekan, Indonesia bisa apa sih? Paling juga cuma beli, bukan bikin. Dan mungkin, pada masanya, anggapan itu tidak sepenuhnya salah. Di era awal kemerdekaan hingga puluhan tahun setelahnya, Indonesia memang berada di posisi sulit. Ekonomi belum stabil, teknologi terbatas, industri strategis belum matang. Maka jalan tercepat untuk bertahan hidup adalah membeli, bukan membangun. Masalahnya, senjata bukan sekadar alat perang, ia adalah alat politik. Ketika kita bergantung pada negara lain, kita juga bergantung pada keputusan mereka. Suku cadang bisa dihentikan, peluru bisa ditahan, bahkan pesawat tempur bisa diparkir paksa, hanya karena urusan diplomasi. Dan dari situlah Indonesia mulai belajar satu hal penting, kedaulatan tidak bisa disewa, harus dibangun. Awalnya, usaha membuat senjata sendiri sering dianggap lelucon. Mana mungkin kita bisa? Teknologinya terlalu tinggi. Buat apa capek-capek, tinggal beli. Namun di balik keraguan itu, perlahan-lahan muncul para insinyur, teknisi dan prajurit yang berpikir sebaliknya. Mereka tahu tidak membangun hari ini berarti lemah selamanya. Indonesia mulai dari yang sederhana, bukan jet tempur, bukan kapal induk, tapi senjata ringan, amunisi, kendaraan taktis, tidak glamor, tidak viral, tapi penting. Nama Pindad dulu jarang dibicarakan. Bagi sebagian orang, hanya pabrik senjata kelas lokal. Namun siapa sangka, dari sanalah lahir senapan yang kini dipakai bukan hanya oleh TNI, tapi juga negara lain. Senapan yang diuji di hutan, di lumpur, di hujan tropis, bukan di laboratorium ber-AC. Lalu ada PT Dirgantara Indonesia yang perlahan membuktikan bahwa kita tidak sekadar bisa merakit, tapi juga merancang pesawat angkut, pesawat patroli, pesawat dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan negeri kepulauan. Tidak sempurna, tidak instan, tapi nyata. Dan disinilah cerita mulai berubah. Perubahan paling terasa justru datang dari luar negeri. Ketika kendaraan taktis buatan Indonesia mulai dipesan oleh negara lain, dunia mulai bertanya, Indonesia bikin ini sendiri. Ketika senjata buatan anak bangsa dipakai di misi internasional, stigma perlahan runtuh. Bukan karena klaim, bukan karena iklan, tapi karena kinerja di lapangan. Di dunia militer, reputasi tidak dibangun dari kata-kata, tapi dari keandalan. Dan satu demi satu, senjata buatan Indonesia mulai membuktikan diri. Tahan banting, mudah dirawat, dan cocok untuk kondisi ekstrem. Bahkan selalu juara kan, juara menembak pasukan TNI. Guna senjata lokal. Dulu, membicarakan rudal buatan Indonesia terdengar seperti mimpi terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu rumit. Tapi hari ini, riset tentang roket, sistem pemandu, hingga integrasi radar bukan lagi cerita fiksi. Memang belum sempurna, memang belum sepenuhnya mandiri. Namun satu hal sudah jelas, kita tidak lagi berdiri di titik nol. Indonesia kini berada di jalur yang benar, pelan, penuh tantangan, tapi berdaulat. Dan bagi dunia militer, itu sudah cukup untuk membuat mereka berhenti tertawa.
Ini bukan soal bangga semata, bukan soal nasionalisme kosong. Ini soal keamanan anak cucu kita. Negara yang tidak bisa membuat senjatanya sendiri akan selalu berada di posisi tawar rendah. Sementara negara yang mampu memproduksi, meski sederhana, punya kendali atas nasibnya sendiri. Indonesia mungkin belum menjadi raksasa militer, namun kita juga bukan lagi penonton. Dari yang dulu ditertawakan, kini mulai diperhitungkan, dan dalam beberapa aspek, bahkan ditakuti. Perjalanan senjata buatan Indonesia bukan cerita satu malam. Ini cerita puluhan tahun kerja senyap, cerita kegagalan, cerita bangkit lagi. Dan mungkin inilah pesan terpentingnya. Bangsa besar tidak lahir dari membeli segalanya, tapi dari keberanian mencoba, gagal, lalu bangkit. Indonesia sudah memulai, dan sejarah sedang mencatatnya. Oke guys, itu dia videonya ini. Jadi ya senjata buatan Indonesia semakin diperhitungkan gitu ya. Makin banyak sudah buatan Indonesia sendiri yang mulai bersaing gitu ya, yang tidak kalah juga canggihnya, tidak kalah hebatnya juga. Dia punya kecanggihan senjatanya, produk-produknya gitu ya, buatan Indonesia sampai terkenal ke luar negeri gitu. Oke. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.